Halo Sobat Spiga semuanya, kembali lagi di Spiga TV, program acara TV Pembelajaran Spiga. Kali ini kita udah kedatangan tamu lagi nih, ada Ibu Eka Cakra. Nah, selamat datang Bu Eka di Spiga TV. Kita akan belajar mata pelajaran pendidikan keluarga negaraan. Nah, apa materinya yang akan kita bahas dan apa materi yang akan kita diskusikan pada program acara kali ini, kita simak video yang satu ini dulu ya, mereka. Inas kakinya nggak sopan. Harusnya duduknya di bawah kakinya. Iya, kalau duduk tuh kakinya nggak boleh dinaikin. Kayak Diva. Iya nih. Satunya juga. Yang kanan. Nah, udah. Inas kakinya nggak kayak gitu yang benar. Lah terus gimana sih? Yang benar tuh kayak gini. Nah, kayak gitu Nas yang benar dan kayak gini biar totalitas kalian. Jom. Nah, kalian semua udah nonton videonya kan? Tentu sudah tahu nih, udah ada bayangan materi apa yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Nah, tentu materinya tentang apa nih Bu Eka? Tentang
norma. Tentang norma. Iya. Oke. Nah, tapi sebelum kita bahas tentang norma, kenapa sih norma ini ada, Mbak Eka? Oke. Ya, sebelum Ibu menjelaskan mengenai norma, di sini Ibu ingin menyampaikan dulu ya tentang manusia, kedudukan manusia itu ya sendiri ya. Jadi kedudukan manusia itu ada dua ya, sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Sebagai individu ya, manusia itu kita sama diciptakan oleh Tuhan, tetapi tentu ada perbedaannya, baik itu fisiknya, kemudian pemikirannya ya, kemudian kepentingannya. Itu yang membedakan sebagai makhluk individu. Sedangkan kalau sebagai makhluk sosial itu manusia itu tidak bisa hidup sendiri ya. Biasanya manusia itu hidup berkelompok seperti yang disampaikan oleh seorang filosof dari Yunani yaitu Aristoteles. Manusia itu adalah surpolitikon maksudnya ya. Jadi hidup bersama-sama, hidup berkelompok. Jadi tidak bisa hidup tanpa orang lain gitu. Jadi perlu bantuan orang lain. Nah, jadi sebagai makhluk individu tadi Ibu sudah sampaikan bahwa ada perbedaan kepentingan. Nah, tentu bagaimana caranya supaya kepentingan individu yang satu, kepentingan individu yang lain itu tidak berbenturan. Nah, disinilah diperlukan namanya aturan atau norma itu sendiri. Oke. Perbedaan kepentingan antar individu menyebabkan bisa menimbulkan konflik. Nah, supaya tidak sering terjadi konflik, maka ada norma, gitu ya Bu Eka ya. Oke, kalau gitu norma sendiri apa sih itu Bu Eka? Norma ya. Norma kalau kita lihat dari katanya itu dari kata norm, dia dalam bahasa Belanda norm ya, artinya itu adalah pokok kaidah, atau bisa dalam bahasa Inggris norm yang artinya hukum, atau dalam bahasa Yunani nomos juga yang artinya hukum. Jadi pokok kaidah bagaimana seorang kita di dalam bersikap berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat ya, itu norma yang mengatur. Jadi itu sebagai pedoman bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita berperilaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, pedoman kaidah hidup dalam kita berperilaku bersifat dalam bermasyarakat. Itu penting sekali nih berarti ya Bu Eka ya. Nah, kalau boleh tahu apa saja macam-macam dari pokok-pokok itu sendiri atau macam-macam dari norma itu sendiri? Ya, oke. Norma ya dalam kehidupan kita bermasyarakat itu kita kenal ada 4 norma ya. Ada norma agama, ada norma kesopanan, ada norma kesusilaan, dan norma hukum. Oke. Ya, itu ada 4. Oke. Nah, sebelum kita bahas dari macam-macam norma itu, Bu Eka, norma ini semuanya tertulis atau tidak tertulis, Bu Eka? Norma itu ada yang tertulis juga, ada yang tidak tertulis sifatnya ya. Kalau yang tertulis itu biasanya tertuang di dalam peraturan ya, peraturan undang-undang atau pasal. Kalau yang tidak tertulis itu biasanya itu sudah dilakukan secara sadar di dalam kehidupan masyarakat yang bisa menjadi suatu kebiasaan. Jadi membiasa walaupun itu tidak tertulis, tapi itu dilakukan oleh sadar karena efeknya itu baik ya. Oke, Bu Eka, kalau boleh tahu nih Bu Eka, siapa sih yang boleh buat norma itu? Nah, kalau norma itu yang tertulis ya, itu biasa dibuat oleh pihak-pihak atau lembaga yang berwenang seperti pemerintah ya. Contohnya misalkan peraturan norma yang tertulis itu ada namanya norma hukum ya, seperti contohnya ada hukum pidana atau hukum perdata. Nah, itu contohnya itu ada tertuang di dalam undang-undang atau pasal ya mengatur. Jadi dibuat oleh pemerintah atau pihak yang berwenang. Okay. Ya. Tentu sifatnya itu juga beda dengan norma yang lainnya. Gitu. Iya. Kita bahas dulu deh macam-macam dari norma itu sendiri. Pertama ada norma agama. Norma agama itu apa Bu Eka? Norma agama itu aturan atau pedoman hidup yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa yang biasanya tertuang di dalam kitab-kitab suci ya yang kita percaya itu. Nah, di sana di dalam norma agama itu ada yang namanya larangan dan perintah. Larangan dan perintah.
Larangan itu berarti hal yang tidak boleh kita lakukan. Kalau perintah yang wajib kita lakukan. Yang wajib kita lakukan. Ya. Dan sanksinya itu juga biasanya kalau yang melanggar itu dosa. Ya. Kalau yang menjalankan perintah itu mendapatkan pahala. Okay. Ya, itu. Berarti semua agama punya norma agama, berarti, dan itu beda-beda berarti ya, kayak agama A dengan agama yang B pasti punya norma yang tapi tetap intinya sama, tujuannya untuk kebaikan. Ya. Walaupun berbeda tapi tujuannya sama, tetap untuk kebaikan. Nah, berikutnya setelah tadi kita bahas norma agama, ada norma apa nih? Ada norma kesopanan. Norma kesopanan itu adalah aturan atau pedoman hidup yang bersumber dari pergaulan manusia dalam masyarakat. Ya, itu contohnya ya, norma kesopanan itu biasanya dalam sikap kita, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bertingkah laku, misalkan bersikap kepada orang yang lebih tua, ya, kemudian berbicara dengan orang yang lebih tua, itu contohnya. Kemudian dalam tata cara, misalkan dalam kita di rumah nih, kita kan biasa diajarin cara makan yang baik itu bagaimana, yang sopan itu yang bagaimana, gitu ya. Itu contoh dari norma kesopanan. Ya, berpakaian, kalau dalam pergaulan bagaimana kita berpakaian yang sopan. Nah, itu berarti tentu juga ada akibatnya kita jika melanggar norma kesopanan itu sendiri. Biasanya dikucilkan dari pergaulan di masyarakat, diejek atau dicemooh, yaitu efek dari orang yang melanggar norma kesopanan. Berarti paling sederhana kalau kayak kita di masyarakat itu, di bermasyarakat ya, di lingkungan rumah atau sekitar rumah, kalau kita berbeda aja dari yang lain atau membuat kesalahan, sudah pasti kita akan dicemooh. Kemudian yang berikutnya ada norma kesusilaan. Ya, itu norma kesusilaan itu adalah aturan atau pedoman hidup yang bersumber dari hati nurani. Ya, biasanya itu mengenai kebaikan. Kalau udah berhubungan dengan hati nurani itu akan menuntut kita ke arah kebaikan, ya. Contohnya kalau norma kesopanan ini misalnya tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong. Misal kalau berbohong tentu apa yang efeknya? Penyesalan dalam diri. Itu akibat dari norma kesusilaan, ya. Kemudian lagi satu ada norma hukum, ya. Kalau norma hukum tadi, ya. Jadi tapi Bu Eka, sorry nih, sebelum kita bahas tentang norma hukum, nah tadi tentang norma kesusilaan, berarti kesusilaan itu lebih pada bagaimana penghayatan diri sendiri. Ya, pada diri sendiri, karena sumbernya ada hati nurani. Bersumber dari hati nurani kita. Ya. Oke, sekarang baru kita bahas dari norma hukum. Nah, kalau norma hukum apa Bu Eka? Kalau norma hukum itu adalah aturan atau pedoman hidup yang dibuat oleh negara sumbernya, ya. Jadi seperti tadi, ya. Jadi dibuat oleh pemerintah atau lembaga-lembaga yang berwenang dalam hal itu. Tentu di sana ada yang membedakan norma hukum dengan norma yang lainnya, itu adalah sifat dan sanksinya. Ya. Jadi dia norma hukum itu sifatnya memaksa, mengikat. Jadi memaksa kita untuk melaksanakan, ya, aturan tersebut, dan mengikat itu berlaku untuk semua orang. Berarti lebih ke sifat-sifat hukum itu sendiri, ya. Dan juga kalau sanksinya itu tegas, ya. Kalau dibanding norma yang lain itu kan tidak tegas sanksinya, ya. Kalau norma hukum tuh sanksinya tegas, bisa berupa hukuman fisik, ya. Kemudian ada sanksi denda, nah itu ada di dalam norma hukum. Berarti kalau misalnya norma sosial, norma kesusilaan, norma kesopanan itu sanksinya lebih ke arah sanksi sosial kita di masyarakat, ya. Pandangan masyarakat terhadap diri kita. Kalau norma hukum sanksinya bisa kita dipenjara, kemudian bisa kita kena denda, dan lain-lain yang memang berkaitan dengan hukum. Nah, jelas dan tegas. Jelas dan tegas. Nah, kalau boleh tahu, masing-masing daerah, masing-masing negara punya sumber norma yang beda-beda. Contohnya nih, kalau misalnya, dan masing-masing agama pun punya sumber norma yang beda-beda, kan gitu Bu Eka, ya. Kalau misalnya norma agama kayak kita di agama Hindu, sumbernya pasti kitab sucinya Weda. Nah, kalau norma hukum sumbernya juga beda-beda setiap negara. Kalau di Indonesia, sumber dari hukum kita apa Bu Eka?
sumber hukum. Sumber dari segala sumber hukum. Pancasila. Pancasila. Iya. Oke. Pancasila. Jadi semua peraturan yang berlaku di Indonesia ya termasuk juga Undang-Undang Dasar itu sumbernya adalah Pancasila. Jadi Pancasila ini sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi sebagai sumber dari segala sumber hukum ya. Jadi sekali lagi apapun itu peraturan yang ada yang berlaku di negara kita di Indonesia itu bersumber pada Pancasila. Bersumber dari Pancasila. Ya. Oke, Bu Eka. Tadi kita sudah bahas macam-macam dari norma itu sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Eka, fungsinya norma untuk diri kita atau untuk masyarakat atau untuk negara apa sih Bu Eka? Nah, fungsi norma itu sebenarnya banyak ya, tapi intinya yaitu sebagai pedoman kita bertingkah laku di dalam masyarakat, fungsi yang pertama. Kemudian bisa juga untuk menjaga kerukunan, ya kerukunan di dalam hidup kita bermasyarakat ya, karena tadi kepentingan yang berbeda-beda itu juga. Kemudian yang ketiga bisa sebagai sistem pengendali sosial. Jadi dalam kita hidup bermasyarakat itu tingkah laku kita tuh diawasi ya oleh aturan tersebut supaya kita dalam hidup bermasyarakat itu sikap kita ya tingkah laku kita itu dibatasi dengan aturan itu atau norma tersebut gitu. Oke, Bu Eka, sebelum kita lanjut bincang-bincang lagi tentang norma, kita puterin satu video yang memang ada kaitannya penting dengan norma. Oke, kita simak videonya ya Bu Eka. Simak. Nyesek Pak Marwan. Nyesek Pak. Padahal kita Nah, tentu videonya yang kita puterin tadi itu ada kaitannya dengan norma hukum kan Bu Eka ya. Nah Bu Eka, menurut Bu Eka kenapa sih bisa ada terjadi kerusuhan dan pertikaian seperti itu padahal kan sudah ada norma? Nah, mungkin yang bisa kita lihat ya, kenapa kerusuhan itu bisa terjadi. Yang pertama, karena tentu ada perbedaan kepentingan itu ya, dimana seseorang yang punya kepentingan yang berbeda ya. Tapi yang kedua di sini adalah tentu mungkin karena belum memahami apa sih akibat ya apabila kita tidak mematuhi norma tersebut ya. Jadi seperti yang bisa kita lihat di video tadi ya, pasti akan menimbulkan kekacauan, kerusuhan ya. Jadi karena kurang adanya kesadaran bahwa akan norma hukum itu, bahwa norma hukum itu penting loh dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya tercipta yang namanya ketertiban, kedamaian, keamanan dalam hidup bermasyarakat dan juga kerukunan. Nah itu. Berarti Bu Eka, dengan adanya kerusuhan tadi, walaupun sudah ada norma hukum, berarti masih ada pelanggaran dong tentang norma hukum ini? Iya, tentu pasti ada pelanggaran ya. Nah, akibat dari seorang melanggar norma hukum itu seperti yang sudah disampaikan tadi ya, pasti ada sanksinya ya, sanksi yang tegas. Bisa itu
sanksi hukuman fisik, yaitu berupa penjara berapa tahun ya, kemudian bisa juga berupa denda ya, berapa ratus atau berapa juta. Nah, itu adalah sanksi apabila seseorang itu tidak mematuhi norma hukum. Ya, jadi di situ kurang adanya kesadaran dari individu tersebut ya untuk mematuhi hukum yang berlaku, karena dia tidak mungkin kurang paham ya akibat atau efek yang ditimbulkan apabila kita melanggar norma hukum. Oke. Nah, baiklah, kita udah berbincang banyak tentang norma. ya. Nanti kita, kalau ada yang belum dipahami tentang norma, bisa chat personal ke WhatsApp-nya Bu Eka. Nah, sebagai penutup kita akan tampilkan satu video tentang norma yang berlaku di sebuah tempat. Nah, mungkin nanti kita bisa, kalian yang ada di rumah bisa pelajari dari video tersebut bagaimana norma ini ada di lingkungan kita sehari-hari. Terima kasih banyak Bu Eka atas perjumpaan kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya membahas tentang mata pelajaran PPKN. Terima kasih Bu Eka. Dadah semuanya. Namaku Akmal. Hari ini hari pertama aku masuk sekolah. Pak, ayo cepat. Ayo. Maaf, Papa lagi sibuk, Nak. Hari ini kamu berangkat sendiri dulu aja ya. Bang. Iya, Den. Ada apa, Den? Anterin aku ke sekolah dong. Oh iya. Aduh, Telat juga ya? Kenapa? apaan sih ini orang? Ya, oh iya. Bikin Kenalan- risih aja. Kenalan dulu, nama saya Rizky Bayu. Akmal. Udah sok deket, dekil, cerewet lagi. Pokoknya gue benci sama dia. Namaku Rizky. Ini hari pertamaku masuk sekolah. Pak, Bu, saya berangkat dulu ya. Walaupun hari ini aku telat, tapi aku seneng karena akhirnya aku punya teman. Gimana sih kok tadi kok nggak jemput? Capek tahu. Oh iya maaf Den, ini tadi banyak kerjaan. Alasan. Udah aku bikin makanan ya. Iya. Ini Den makanannya. Oh iya. Bang, tahu jersey bolaku nggak? Yang warna apa? Yang warna merah. Oh itu barusan dicuci. Duh, gimana sih? Kok barusan dicuci? Katanya kerja terus, kerja gitu aja nggak becus. Terus bikin malas aja dah. Ya, maaf Den. Aduh, Hei, Mal.
Hai Mel. Mel. Hai. Hai. Akmal kenapa ya? Mungkin lagi banyak masalah. Ini keseharianku. Berjualan koran. Walaupun hasilnya nggak banyak, tapi cukuplah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gak cuma itu, aku masih harus ngelakuin pekerjaan rumah. Dan belajar. Ya, bosan lah. Kok kepikiran ya? Dia kok bisa kelihatan bahagia terus ya? Padahal dia belum tentu bisa memenuhi semua kebutuhannya. Daripada penasaran, gua buntutin aja kali ya. Ternyata gue salah. Gue terlalu ngeremehin dia.
gue jadi malu sama diri gue sendiri. Sekarang gue sadar gue bisa bahagia dengan jadi lebih mandiri dan lebih peduli sama orang lain. Aku harus berubah.